emosi anak di dalam kandungan itu tuh tergantung dari emosi ibunya. Tiba-tiba kok anaknya jauh ya dari bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hari ini aku senang banget karena di Rasa Studio kedatangan salah satu praktisi psikologi Kuningan, Kak Ivan Alwi. Terima kasih banyak Kak Ivan sudah datang di studio kami. Selamat ya. Iya, untuk sama-sama. launching di Rasa Studio, mudah-mudahan ngasih banyak berkah buat Amin. semuanya. Di sini. Kayaknya Ivan Alwi Family bisa nih. Boleh. Kak Ivan Di ya. Rasa Studio. Malah promosi. Kak Ivan, kedatangan Kak Ivan Alwi ke sini karena sekalian juga aku pengen tanya-tanya banyak nih seputar psikologi nih. Mumpung Kak Ivan ada di sini, aku pengen nanya-nanya banyak seputar psikologi karena kan waktu Kak Ivan kan sibuk ya Kak Ivan ya. Mumpung di sini kita banyak tanya-tanya. Siap. Aku pengen tanya banget nih. Pertama masalah dengan tumbuh kembang anak. Kan sekarang tuh banyak banget yang namanya salah satu program paslon gitu ya, masalah stunting dan lain sebagainya gitu ya. Itu menurut Kak Ivan semengkhawatirkan apa sih dengan tumbuh kembang anak di Indonesia sekarang ini? Oke. Berangkat dari pengetahuan dulu ya, pengetahuan orang-orang tua kita dulu dan sekarang udah pasti different. Kayak pasangan-pasangan muda sekarang harusnya jauh lebih melakukan prevention, kayak tindakan-tindakan preventif dengan mengedukasi pasangan kita atau bahkan diri kita sendiri lewat sosial media. Kan banyak informasi. Dulu saya ingat banget waktu zaman Kak Ivan kecil kan tidak banyaknya isu-isu ini muncul, tapi alhamdulillah sih anak-anaknya sehat gitu. Justru sekarang itu pasangan muda itu diterjang keworian atau panic attack karena bisa jadi mungkin itu mengancam kehidupan mereka gitu ya kalau nggak punya edukasi. Dan tentunya menurut Kak Ivan informasi terkait tumbuh kembang, kemudian pola asuh dan sebagainya wajib banget dipunya oleh seluruh pasangan muda yang mau atau yang sudah menikah gitu. Oleh karenanya hari ini kita coba akan diskusi seperti apa sih pola atau format tumbuh kembang yang ideal, pola parenting yang ideal. Itu nanti barangkali juga Heru nanti relate atau enggak nih dengan kehidupan keluarga Heru gitu. Itu sih. Biasanya kalau persiapan kita untuk mencegah stunting itu dimulai dari kapan Kak Ivan? Dari ibu mengandung. Dari ibu mengandung. Pasti. Jadi asupan makanannya juga, kemudian stressing ya. Karena kan jangan sampai pada saat istri kita mengandung itu sudah banyak tekanan psikologis yang akhirnya mempengaruhi terhadap psychologicalnya si anak. Peran suami penting banget. Gitu. Sebelum kesana sebenarnya kan emosi anak di dalam kandungan itu tuh tergantung dari emosi ibunya. Jadi kalau misalnya ada interaksi nih anak dengan ibu yang kondusif, misalnya ibunya waktu ngandung itu banyak tekanan dari bapaknya nih, dari suami, yang suaminya nggak pulang-pulang gitu ya, atau suaminya ada indikasi ABCD gitu ya, bikin kacau pikiran, itu ternyata direkam tuh sama si anak gitu. Dan pengalaman itu banyak banget kemarin Kak Ivan atasi di sesi konseling dan psikoterapi. Karena memang banyak sekali faktor di dalam kandungan yang tidak disadari. Tiba-tiba kok anaknya jauh ya dari bapaknya ya. Ternyata mungkin ada pengalaman tidak enak dari ibunya diceritain ke anaknya. Itu pengaruh banget. Padahal masih dalam kandungan. Yes, makanya bonding emosional itu kuat. Makanya kenapa sih ibu sama anak itu relationship-nya kuat? Karena sedari kandungan pun mereka udah bisa terkoneksi. Ya. Nah, kaitannya dengan stunting, kita harus langsung identifikasi ketika misalnya istri kita nggak doyan sayur, nggak doyan buah, makanan sehat, pengennya jajan terus, yang banyak MSG-nya, banyak kandungan-kandungan yang nggak sehat, itu pengaruh, ya kan? Kemudian pada saat lahir, apakah anaknya memenuhi itu tadi nggak ASI-nya, memenuhi susu formula barangkali, kemudian pada saat MPASI-nya bagaimana, itu juga kepengaruh. Nah, terlihat jelasnya ketika umur 2 tahun Heru. 2 tahun itu kok anak saya belum bisa berdiri ya, kok anak saya merangkaknya lambat ya, kok anak saya kecenderungan ngomongnya lambat ya, misalnya gitu. Karena stunting itu kan hambatan fisik tuh, awalnya fisik, yang biasanya anak-anak 2 tahun, 3 tahun udah segini anaknya masih mengalami fiksasi atau stagnansi segitu aja. Nah, segera orang tua mesti banget kontrol ke dokter anak pertama. Bisa ketika udah stunting itu terjadi misalnya, itu bisa ditangani atau mungkin
bisa seperti apa gitu Kak Ivan? Enggak, kalau udah 2 tahun ada perubahan, ada perbedaan, jangan ngerasa kayak kalau orang tua bilang udah nanti juga udah bisa sendiri, udah nanti juga aman lah, nggak bisa. Pokoknya kalau 2 tahun itu kita mesti kayak worry gitu kan, kemudian anak saya different deh, anak saya kayaknya berbeda deh, langsung dokter anak, kemudian ke psikolog boleh, kemudian yang paling terdekat itu yaitu tadi mengidentifikasinya apakah dia rajin posyandu enggak, imunisasinya bagaimana, seperti itu sih. Jadi nanti ketika umur 3 tahun kemudian masa PAUD muncul, oh dia berbeda sendiri. Nah itu harusnya jadi peran pemerintah daerah setempat, kayak desanya ikut andil, kemudian kan di desa itu ada Bunda PAUD ya, yang istri kepala desa itu, beliau juga harus teredukasi terkait program stunting, sehingga orang tua yang mungkin di pedalaman yang tidak punya pengetahuan tentang stunting bahayanya itu teredukasi. Dan bersyukurnya Kak Ivan 2 tahun terakhir ini roadshow ke kampung-kampung untuk juga mengedukasi itu. Oke, selamat ya. Jadi memang edukasi zaman sekarang udah makin terbuka ya Kak Ivan ya, dan orang tua muda sekarang kan lebih aware sama tumbuh kembang anak gitu. Berbeda dengan orang tua kita sebelumnya gitu. Karena stunting juga berpengaruh dengan tinggi badan juga, kemampuan anak kemampuan anak lah, baik itu secara akademik maupun soft skill gitu ya Kak Ivan ya. Jadi harus dipersiapkan sih, panjang ya banget dampaknya ya. Oke, menarik banget ya teman-teman semua berbicara sama Kak Ivan. Ini baru masalah stunting loh. Sebenarnya kita juga pengen ngebahas tentang masalah tumbuh kembang anak ke depannya, tapi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih banyak Kak Ivan sudah hadir. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Ivan ya. Udah seneng banget.